Lillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Ya, itu artinya tadi adalah segala pujian bagi Allah, berkat nikmatnya kita semua menjadi orang beriman dan bisa melakukan amal-amal yang soleh. Terus yang kedua, kita sama-sama menyampaikan salawat dan salam kita. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Rabbul Alamin, kekasih kita bersama-sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semua? Allah. Saya benar-benar surprise. Sepanjang jalan tadi asisten saya nelponan dengan yang menggait mobil di depan. Lalu telepon, tolong mas pastikan ada penduduk nggak di sana, katanya. Sepanjang jalan. Kenapa? Sawit kiri kanan, sementara jalannya seru. Ya. Khawatir asisten saya ini ada orang nggak di sana. Saya jadi tertawa. Tapi alhamdulillah ternyata nyampe di sini penuh juga masjid. Alhamdulillah. Dan wajah-wajah calon ahli surga nampak di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hamba-hamba Allah sekalian, serius nih kita semua mau masuk surga. Kalau saya serius ya, Bapak Ibu gimana? Kita nggak main-main ya. Karena kita tahu 1 detik saja masuk neraka itu sudah lebih daripada kiamat alam semesta. Tak ada yang sanggup masuk neraka. Saya pernah mengkaji di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Di sana, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kami punya gedung majelis ilmu. Gedung majelis ilmu di mana yang mengaji di sana adalah orang-orang yang sudah berumah tangga. Di situ saya membedah kitab. Judul kitabnya yaitu Dahsyatnya Neraka Jahanam. Ya, dahsyatnya neraka Jahanam. Luar biasa. Maka saya katakan tadi, 1 detik saja kita di neraka kita takkan sanggup. Jangan cerita hari lah. Jangan cerita hari. 1 detik saja kita di neraka takkan sanggup. Tahukah Bapak Ibu sekalian, api yang ada di bumi ini bisa tidak menghanguskan gedung-gedung? Bisa. Api yang ada di bumi hari ini bisa menghanguskan ribuan bahkan ratusan ribu hektar tanah. Bisa tidak? Bisa. Dan api yang ada di bumi ini cukup bisa membunuh siapapun makhluk hidup yang ada di bumi. Betul? Dan ketahuilah wahai jamaah, ternyata api yang ada di dunia tiap hari berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kembalikan kami ke dalam neraka. Jangan kembalikan kami ke dalam neraka. Ini doanya api yang ada di bumi. Sebab apa? Ternyata kata Rasulullah, biang api yang kalian pakai hari ini di bumi diambil dari neraka Jahanam sebesar biji jagung. Bibitnya ya, sebesar biji jagung dibawa ke bumi. Kalau dibiarkan api itu langsung, maka api ini akan menghangusi sampai inti bumi hangus oleh api tersebut. Maka kata Rasulullah, biang api neraka Jahanam yang hanya sebesar biji jagung itu dimasukkan dulu ke dalam lautan samudra yang luas. Samudra ini menggelegak dalam waktu yang cepat, kering sekering-keringnya. Dalam waktu yang cepat, kering sekering-keringnya. Lalu Allah dengan kun fayakunnya mendatangkan lagi air laut sebanyak semula. Direndam lagi air api, bibit api neraka Jahanam yang hanya sebesar biji jagung itu direndam kali kedua di samudra laut nan maha luas ini. Bapak Ibu, menggelegak lagi sampai kering sekering-keringnya. Barulah setelah itu
api tersebut menjadi jinak, dan inilah api yang hari ini dipakai di bumi kita. Allah, betapa dahsyatnya api neraka Jahannam. Maka kaum muslimin, pernah dulu Nabi Idris alaihissalam. Jadi ini nabi yang nomor berapa nih, Nabi Idris? Nabi yang kedua lah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya. Nabi Idris nabi yang kedua. Nabi Idris diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril. Kemana? Melihat-lihat dalaman surga, yang menyebabkan Nabi Idris tidak mau diajak keluar. Idris, ayo keluar. Enggak mau. Kenapa? Saya mau di sini. Iyalah, semua makhluk sudah melihat surga, pasti pengennya tinggal dalam surga. Cuma sekarang, wahai Idris, belum waktunya. Nanti kalau kamu sudah mati, bumi ini dikiamatkan, sangkakala kedua ditiup, padang mahsyar dibentang, kamu akan masuk surga, wahai Nabiullah, wahai Idris. Dan saat itu baru sah kamu menjadi ahli surga. Sekarang nak boleh, harus kiamat dulu, baru boleh orang tinggal dalam surga. Maka kalau begitu saya keluar. Iya, kata malaikat Jibril. Dengan berat hati keluarlah Nabi Idris. Lalu dibawa melihat, survei melihat kondisi di dalam neraka Jahannam. Dengan peralatan dan teknologi maha kokoh, maha kuat, maha gaib dari Allah, Nabi Idris dan malaikat Jibril masuk ke dalam neraka Jahannam. Mereka tidak merasakan panas, mereka tidak hangus dan sebagainya. Sesampainya di situ, Nabi Idris merinding, minta cepat-cepat keluar. Tak sanggup Nabi Idris melihat berbagai macam bentuk azab, berbagai macam bentuk penderitaan yang disiapkan untuk calon ahli neraka. Kemudian kata Rasulullah, malaikat Jibril pun membawa Nabi Idris menuju keluar. Sebelum sampai di pintu gerbang untuk keluar, di situ ada sepasang terompa. Cuma sepasang. Bukan jutaan, bukan miliaran pasang, sepasang terompa saja. Nabi Idris terhenti sebentar. Tunggu dulu Jibril, ini sendal kan? Iya. Untuk apa ini? Masa di neraka ada sendal? Kata malaikat Jibril, Allah ciptakan ini. Sendal ini adalah azab yang paling ringan yang Allah sediakan untuk satu orang manusia yang nanti hidup di bumi sampai hari kiamat. Ada satu orang yang masuk neraka, dialah yang memiliki azab yang paling ringan. Dan azab paling ringan itulah memakai terompah ini dalam neraka. Apa kata Nabi Idris? Apa hebatnya disiksa pakai terompah? Kamu tak tahu, wahai Idris, kata Jibril. Tak akan ada makhluk apapun yang sanggup memakai terompah ini. Dan ini azab yang paling ringan ya. Untuk siapa ini terompah? Ini adalah untuk paman kandungnya, Nabi kekasih Allah, penutup seluruh para nabi dan rasul di akhir zaman kelak, Nabi Muhammad SAW. Pamannya yang akan masuk neraka namanya Abu Talib. Jadi Abu Talib ini seumur hidupnya Nabi Muhammad berdakwah, dia mati-matian membela ponakannya. Betul Pak ya? Mati-matian membela ponakannya. Bahkan sampai dia meninggal pun dalam rangka membela keponakannya ini. Menjelang dia meninggal, melihat perjuangannya yang hebat mendampingi dakwah Nabi, apa kata Nabi Muhammad? Paman, ucapkanlah syahadat paman. Katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Paman, ucapkanlah ini. Kalau paman ucapkan ini, kalau paman lafazkan ini, saya yang menjamin paman kelak di hari kiamat. Paman tak akan masuk neraka paman. Paman pasti bersama saya dalam surga. Ayolah paman, lafazkanlah kalimat ini. Ketika Abu Talib sedang dalam keadaan bimbang, ternyata Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain juga ada di dekatnya. Hei Abu Talib, coba kau lafazkan kalimat itu. Mati kamu dalam keadaan mengucapkan kalimat itu, namamu kami coret dari daftar para pembesar-pembesar kabilah Quraisy yang ada. Namamu kami hapus dan jasadmu tidak akan kami kuburkan di pemakaman para pembesar-pembesar Quraisy. Coba lafazkan. Diancam.
Akhirnya Abu Talib tak jadi melafazkan, nyawa pun keluar, meninggal dia. Menangis Nabi Muhammad, menangis. Lalu berdoalah Nabi, ya Allah, ya Allah, bila memang pamanku di dalam neraka, jadikanlah dia penduduk neraka yang paling ringan azabnya ya Allah. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi. Itulah dia sepasang terumpah. Karena Nabi Idris ini agak aneh, Pak, pengen tahu aja dia. Lalu dia minta izin, Jibril, boleh nggak saya? Ngapain? Kata malaikat Jibril, itu nyobain pakai sendal itu boleh nggak? Idris, kamu takkan kuat, kamu takkan sanggup, kamu nanti bisa mati. Sebentar aja, sedikit aja. Saya pengen tahu seberapa sih hebatnya, dahsyatnya azab yang paling ringan yang akan dirasakan oleh penduduk neraka. Kata malaikat Jibril, kamu serius? Serius. Dengan izin Allah, biarkan dia coba. Kata Allah kepada malaikat Jibril, biarkan dia coba. Baru saja kulit telapak kakinya nempel di terompa itu, baru saja Pak, seluruh tubuhnya langsung hangus. Batok kepalanya, isi benak dalam kepalanya menggelegak, langsung mati di tempat. Baru nyentuh sedikit saja, mati di tempat, angus berasap hitam. Kaum muslimin tak sempat menjerit Nabi Idris. Lalu Allah hidupkan kembali, kun fayakun, hidup kembali. Nyesal Nabi Idris, nyesal meminta permintaan terbodoh dalam hidupnya. Ngerasain itu belum dipasang beneran ya, baru sekedar nempelin kaki sedikit, udah kayak gitu nasibnya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, maka saya katakan dari awal tadi, 1 detik saja kita takkan sanggup. Sekarang ada seorang wanita, apa katanya? Nggak ada masalah bagi gua mau masuk neraka, nggak ada masalah. Ya Allah, itu perempuan, nggak ada masalah. Kalau memang gua masuk neraka, enak dong katanya. Gua bisa ketemu sama artis-artis yang lain. Ya Allah ya Rabb, dia jadikan ini perkara candaan. Nanti gua bisa buat acara pesta-pesta dalam neraka. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Rabb, ada orang kayak gitu kiranya ya. Ada orang kayak gitu. Ya Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi semoga Allah lindungi kita. Semoga yang bersangkutan dikasih taubat oleh Allah. Semoga yang bersangkutan dapat hidayah, lalu dia berubah. Bisa jadi kan? Yang penting orangnya kan belum mati. Lah kalau sebelum mati dia taubat, Allah buka pintu taubat, Allah bersihkan masa lalunya. Jadi sebesar apapun, besar beratnya dosa seseorang, kalau dia mau taubat, Allah pasti terima. Bapak, Ibu, kenal nggak dengan dedengkotnya seluruh setan sealam semesta? Tahu nggak namanya siapa, Bu? Ah, bagus. Siapa yang jawab tadi? Oh, Masya Allah. Boleh. Air minum satu bentar. Nama dedengkot pimpinan tertinggi seluruh setan satu bumi adalah Iblis laknatullah alaih. Ya, Iblis itu cuma satu orang dan dia juga bangsa jin. Iblis ini, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dia ini, semoga Allah melindungi kita dari kejahatannya, pernah datang ke Nabi Musa. Musa, saya pengen taubat. Kira-kira Allah terima nggak taubat saya? Kira-kira kalau saya taubat, dosa-dosa masa lalu saya mau nggak ya Allah putihkan semua? Kira-kira kalau saya taubat, mau nggak Allah mengembalikan posisi saya dulu sebelum Allah marah kepada saya? Jadi posisi iblis itu, Pak, posisi iblis itu sebelum dia diberi nama baru oleh Allah, iblis dulu namanya Azazil. Ya, dulu namanya siapa? Azazil. Dia bangsa jin yang paling soleh, paling taat. Dia setingkat dengan wali-wali Allah, bahkan derajatnya dinaikkan selevel dengan seluruh para malaikat, saking tingginya derajatnya. Tapi setelah disuruh sujud kepada Adam, dia melawan. Allah katakan dia kafir, keluar kamu dari surga. Sejak itu iblis dendam kepada Adam dan dendam kepada anak cucu Adam. Makanya dia bersumpah akan menyesatkan sebanyak-banyaknya anak cucu Adam agar kelak bersama-sama dengannya dalam neraka Jahannam. Tapi ketika Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, ketika Musa sudah jadi nabi dan rasul, datanglah iblis
Awal-awalnya Nabi Musa ngelihat, kamu siapa? Kata Nabi Musa, saya iblis. Kamu yang iblis. Tahu aja lah temperamen Nabi Musa ya. Kamu yang iblis. Udah mau ditamparnya tuh. Kata iblis, Musa, tahan dirimu. Jangan sakiti saya. Saya datang kemari tujuannya baik. Apa kata Nabi Musa? Mau ngapain ente? Saya mau tobat. Nah itu cerita yang tadi ya. Saya mau tobat. Kira-kira wahai Musa, tolonglah sampaikan pada Allah Rabb kita, kalau saya tobat, Allah mau nggak nerima tobat saya? Kalau saya tobat, mau tidak Allah memutihkan semua kesalahan masa lalu saya? Kalau saya tobat, mau tidak Allah mengembalikan posisi saya yang dulu setara dan selevel dengan para malaikat? Mau nggak ya? Tolong wahai Musa, sampaikan pada Allah. Apa kata Nabi Musa? Kamu serius? Serius Musa. Baik, tunggu di sini. Tunggu di sini. Jadi setelah Nabi Musa menyampaikan pada Allah, ya Allah, iblis mau taubat. Kata Allah, aku tahu dia pengen taubat. Sekarang iblis mengajukan pertanyaan 1, 2, 3, bagaimana ini ya Allah? Kata Allah, jawab kepada iblis, bila dia taubat, aku terima taubatnya. Yang kedua, bila dia betul-betul sungguh-sungguh taubat, masa lalunya aku putihkan. Semua dosa-dosanya aku sterilkan. Aku anggap tak pernah dia buat kesalahan dan dosa. Dan katakan pada iblis yang ketiga, statusnya sebagai waliku, waliullah, aku kembalikan kepadanya, dan dia selevel lagi dengan para malaikat. Dan katakan kepadanya, namanya dari iblis aku kembalikan kepada nama aslinya, Azazil, sang wali Allah. Masya Allah. Begitu ya. Tapi sampaikan pada iblis, dulu yang menyebabkan dia saya kafirkan, yang menyebabkan dia saya keluarkan dari surga adalah karena ada satu perintah saya yang dia enggan mengerjakannya, lalu dia menyombongkan diri di hadapan Adam yang aku ciptakan. Aku suruh dia sujud, dia tidak mau. Sekarang katakan padanya, jika dia mau tobat, semua permintaannya tadi saya kabulkan semuanya. Dan ternyata itu berlaku untuk kita semua ya Pak ya. Apapun masa lalu kita, Allah putihkan semua. Oke, cuma katakan pada iblis, dulu dia tidak mau menjalankan satu perintah yang saya perintahkan kepadanya. Sekarang kalau mau tobat, jalankan perintah yang dulu dia belum laksanakan. Sujudlah kepada Adam. Nabi Musa bertanya, ya Allah, bukankah Adam sudah meninggal dunia? Apa jawaban Allah? Benar. Tapi iblis kan tahu di mana Adam dikuburkan. Dan jasad para nabi, Bapak Ibu, jasad para nabi tidak pernah hancur. Jasad para rasul, jasad para ulama-ulama Rabbani, jasad para wali-waliullah, jasad para hafiz-hafiz Quran tidak akan pernah hancur oleh tanah, tidak akan pernah busuk, tetap baik, tetap wangi, tetap harum, tetap baru seger, kayak baru saja meninggal, tetap bagus bentuk jasadnya. Jadi katakan pada iblis, datangi kuburan Adam, sujud kepada Adam di kuburannya. Kalau dia lakukan itu, tobatnya langsung saya terima. Baik ya Allah. Maka Nabi Musa pun berjumpa dengan iblis, dan berkatalah Nabi Musa alaihissalam, hey iblis, congratulations for you. Apa artinya? Ini bahasa kampung kita nih ya Bu ya. Congratulations for you iblis. Kabar baik, selamat untukmu wahai iblis. Saya bawa kabar baik. Apa itu hai Musa? Iblis, kamu mau tobat kan? Iya. Kata Allah, tobatmu kalau sungguh-sungguh Allah terima. Terus permintaan saya yang lain-lain gimana? Bagus. Yang kedua, semua dosamu masa lalu Allah putihkan semua. Kamu dianggap tak pernah buat dosa. Sungguhkah itu? Kamu beneran nih Musa? Iya, bener. Terus gimana? Terus kata Allah, statusmu sebagai waliullah Allah kembalikan kepadamu. What? Allah kembalikan status saya sebagai walinya? Masya Allah, alhamdulillah. Terus gimana Musa? Terus kata Allah, namamu Allah kembalikan kepada Azazil. Tidak ada lagi nama iblis, dihapus oleh Allah. Karena nama iblis itu nama kutukan. Tapi ada satu syarat, wahai iblis. Oh, apa itu syaratnya? Kata Allah, dulu kan ada satu perintah Allah yang kamu tak mau laksanakan. Kamu enggan mengerjakannya. Iya kan iblis? Iya sih. Sujud pada Adam kan Allah suruh dulu. Sekarang kata Allah, kamu laksanakan saja yang dulu belum kamu laksanakan. Musa, kata iblis, dulu Adam kan masih hidup, saya gengsi dong sebagai senior sujud kepada junior. Lah terus sekarang Adam kan sudah mati wahai Musa, untuk apa saya sujud kepada orang yang sudah mati?
Apa kata Nabi Musa? Ini perintah Allah. Yang dulu belum kamu laksanakan, sekarang laksanakan, baru tobatmu Allah terima. Dan kamu kan tahu di mana kuburan Adam berada. Datangi dia, sujudlah kamu di kuburan Adam. Apa kata iblis? Sorry. Hidup aja Adam saya nggak mau sujud kepadanya, apalagi dia udah mati. Sorry, biarlah nggak jadi taubat. Terlaluan ini orang sombongnya ya. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, ini pelajaran buat Bapak Ibu semua. Ingat baik-baik, apa saja perintah Allah, ada di antara kita yang tidak mau menjalankannya. Ada di antara kita yang keberatan melaksanakannya. Ada di antara kita yang malah benci mentaati perintah Allah itu, apapun bentuknya, termasuk larangan Allah. Ada di antara kita yang tak suka dengan larangan Allah itu. Ada di antara kita yang menolak untuk meninggalkan larangan Allah itu. Maka demi Allah, kita dan iblis sami mawon. Kita dan iblis podo wae. Mirip bener kita dengan iblis. Kenapa? Ada perintah Allah yang iblis tak mau kerjakan. Di kita ada perintah Allah yang kita tak mau kerjakan. Apa bedanya iblis dengan kita? Betul tidak? Betul tidak? Maka orang beriman adalah sami'na, sami'na, sami'na. Kami dengar, kami patuh. Gitu Bapak Ibu. Kami dengar, kami patuh. Jangan kayak orang-orang kebanyakan, sami'na wa anggu'na wa gelengna. Kami dengar, kami mengangguk, tapi mengamalkannya enggak. Orang yang macam ini bukan orang beriman. Sementara yang berhak masuk surga cuma orang beriman yang sami'na wa ata'na. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sampai ayat 10. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Allah katakan hanya orang berimanlah yang akan menjadi penghuni surga Firdaus. Cuma orang beriman, Pak. Orang beriman itu sami'na wa ata'na. Kami dengar pengajian, kami paham dan kami jalankan. Itu orang beriman. Ngaji, paham tapi tak diamalkan. Orang Islam tuh. Orang Islam. Beda orang beriman dengan orang Islam. Orang beriman itu sami'na wa ata'na. Kalau orang Islam sami'na wa anggu'na wa gelengna. Itu orang Islam. Dia udah tahu ini dilarang tapi tetap dia kerjakan. Dia tahu ini perintah tapi tidak mau dia laksanakan. Itu orang Islam. Orang Islam, maka tak ada jaminan orang Islam masuk surga. Tapi orang beriman, sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan seluruh orang beriman pasti masuk surga. Seluruh orang beriman pasti masuk surga. Tak ada jaminan orang Islam masuk surga. Boleh saya berdiri ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku. Nah, ini Bapak Ibu umat Nabi apa bukan? Seluruh umatku. Bapak Ibu termasuk Buya Zulkifli Muhammad Ali yang lagi bicara, umat Nabi ini. Kullu ummati, seluruh umatku yadkhulunal jannah, pasti akan masuk surga. Amin. Senang? Senang dengarnya? Senang kalau hadisnya titik sampai di situ. Ternyata enggak titik ya, koma. Illa man abah. Seluruh umatku pasti masuk surga illa man abah, kecuali yang tidak mau. Qalu, bertanyalah para sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau itu? Siapa yang aba itu, yang enggak masuk surga itu siapa? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Orang yang mematuhi semua ajaran yang aku sampaikan. Ini perintah dia patuh, ini larangan dia tinggalkan. Orang yang mematuhi semua perintah-perintah Allah yang aku sampaikan, orang yang meninggalkan semua larangan-larangan Allah yang aku telah sampaikan, itulah umatku yang pasti masuk surga.
wa man asani faqad aba. Tapi umatku yang aba, yang tak berhak masuk surga, yang memang tak mau masuk surga adalah diperintahkan, dia tak mau menjalankan, dia dilarang tapi dia tidak mau berhenti. Faqad aba, itulah umatku yang aba, yang tak mau, dan dia tidak akan masuk surga. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat termasuk Azazil, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, seluruh mereka sujud, illa, kecuali iblis, aba wastakbara, dia tidak mau sujud, tidak mau menjalankan perintah Allah. Wastakbara, dan dia melihat dirinya lebih baik daripada Adam. Dia melihat dirinya lebih senior, dia melihat dirinya lebih teruji, dia melihat dirinya dibuat dari unsur yang lebih terhormat daripada Adam. Aba wastakbar, dia tidak mau menjalankan perintah Allah dan menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Wa kana minal kafirin, iblis adalah orang kafir, kata Allah. Yang mengatakan iblis kafir siapa? Allah. Maka mari kita ambil pelajaran kepada diri kita. Seluruh umatku, kata Nabi, pasti masuk surga kecuali yang aba, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau apa? Yang tidak mau menjalankan perintah dan tidak mau meninggalkan larangan. Itulah yang aba, yang tidak akan masuk surga. Nah, kabar buruknya di sini saya mau sampaikan ini. Semoga kuat hati Bapak Ibu dan semoga hati-hati setelah ini ya. Kata Rasulullah, perbandingan umatku yang nanti akan masuk surga dengan umatku yang akan masuk neraka adalah, tolong diingat baik-baik ini, setiap 100 orang umatku, setiap kelipatan 100 orang umatku, 99-nya mereka ke neraka, 1 yang masuk surga. Ingat ini baik-baik. Kenapa? Ternyata yang 99 itu aba, disuruh tapi dia tak mau jalankan, dilarang tapi dia langgar. Berarti kalau begitu Bapak Ibu bagaimana baiknya? Pastikan Bapak Ibu 1 orang tersebut, apa perintah Allah saya jalankan. Selama ini adalah perintah Allah, ini perintah Rasul, ini larangan Allah, ini larangan Rasul. Sami'na wa ata'na. Khalas. Ya, begitu prinsip kita. Jangan sampai gimana lagi, saya terpaksa. Contoh ya, contoh. Bapak Ibu tahu dengan riba tidak? Tahu ya? Minjem uang ke rentenir, minjem uang ke bank, minjem uang ke koperasi, atau kita pakai leasing ya, untuk beli mobil, untuk beli apa segala macamnya, lalu beranak pinaklah mereka meminta tagihan dari kita berbunga. Kita tabungkan uang kita di bank, padahal itu jelas-jelas riba. Allah haramkan riba. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tapi setelah kita dengarkan apa yang dilarang oleh Allah, riba masih jalan. Datang orang bank nawarkan pinjaman, tertarik kita untuk memperluas sawit, untuk menambah kontrakan, untuk memperluas aset, untuk mempercantik rumah, untuk beli mobil, untuk motor dan sebagainya. Pada jelas-jelas Allah haramkan. Ini kan haram. Ya saya terpaksa, kalau enggak ada yang meminjamkan uang pada saya. Terpaksa itu batasannya apa? Standarnya apa? Sikit-sikit ngomong terpaksa. Terpaksa itu kalau kita tak lakukan, nyawa kita yang melayang. Itu terpaksa itu Pak. Kalau kita tak lakukan, maka kita bisa murtad. Maka itu terpaksa. Hei Amar, ibumu sudah kami bunuh, bapakmu sudah kami bunuh. Waktu Nabi Muhammad masih hidup ya, Ammar bin Yasir kan disiksa, ibunya disiksa, bapaknya disiksa, dibunuh ibunya, dibunuh bapaknya, karena mereka bertahan dengan la ilaha illallah. Sekarang giliran Ammar lagi. Ammar mau dibunuh. Kalau kamu tidak mau mengatakan bahwa saya kafir kepada Tuhan yang diajak oleh Muhammad, dan saya katakan berhala Lata, Uzza, Manat dan Hubal yang ada di Ka'bah itulah Tuhan kami yang sebenarnya, Ammar terpaksa mengatakan itu. Kenapa? Kalau dia tidak katakan, orang ini akan membunuhnya. Dan orang ini telah membuktikan ayahnya sudah dibunuh barusan, ibunya sudah dibunuh, giliran dia lagi mau dibunuh. Terpaksa dia mengangguk dan dia katakan kalimat itu, sehingga gemparlah Makkah,
Seluruh sahabat-sahabat Nabi yang sudah beriman berkata, Ammar sudah murtad, Ammar sudah murtad. Sampai berita itu ke telinga Nabi. Ammar pun sudah dilepaskan karena dia menyatakan kafir dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Dilepaskan Ammar, dia menangis, basah dadanya, basah baju dadanya ya. Menangis terus, dan dia bagaikan merasa dunia ini menjadi sempit. Dia merasa bagaikan langit runtuh kepadanya. Saking beratnya penderitaan batinnya, dia sudah melafazkan kalimat kekafiran. Dia datang, kemana-mana dia datang, sahabat Nabi buang muka, murtad. Kemana dia lewat, sahabat Nabi yang lain buang muka, murtad. Tapi dia terus menuju ke rumah Nabi Muhammad, nangis. Sampai di rumah Nabi, ternyata Nabi Muhammad baru saja didatangi malaikat Jibril bawa ayat. Ayatnya adalah Ammar bin Yasir, dalam dadanya masih penuh iman. Allah mengakui dia mukmin dari ujung kaki ke ujung rambut. Turun ayat macam itu, Pak, karena dia terpaksa tadi. Ketika Ammar sampai ke rumah Nabi, diketok, dipersilakan masuk. Nabi pun membacakan ayat ini. Dan apa kata Nabi? Wahai Ammar, kalau mereka kembali menangkapmu dan menyiksamu, ulang balik kamu katakan kalimat kufur macam tadi, karena kamu terpaksa. Itu yang terpaksa, Pak. Lah kalau kita standar terpaksanya apa, Bapak Ibu? Saya terpaksa. Kenapa terpaksa? Ini toko di sebelah toko saya, kalau nggak saya ambil sekarang, orang lain yang ngambil. Padahal saya udah puluhan tahun ngincer itu toko. Lah saya nggak punya duit, jadi saya terpaksa minjam ke bank. Emang kalau Bapak nggak sewa, nggak ambil toko sebelah, mati Bapak? Hah? Mati Bapak? Mati kita, Bu? Tidak. Jadi lantasan, karena apa? Karena alasan apa kita mengatakan kita terpaksa? Saya mau mempercantik rumah saya, terpaksa minjam ke bank. Itu bukan terpaksa, nafsumu yang pengen. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu nak pakai jilbab kan cantik-cantik nampak nih, Masya Allah. Ini pakai jilbab mau pengajian atau memang hari-hari di luar lelaki yang muhram, bukan muhram kita, pakai jilbab juga kah Ibu, menutup aurat jika ia ibu mukminah solehah. Tapi karena pengajian pakai jilbab, di luar itu mau kemana, ke pasar buka, ketemu dengan lelaki asing yang bukan mahram buka. Allah kan haramkan kita membuka jilbab. Loh, bagaimana sekarang? Apakah kita bongkar pasang suka hati kita? Saya mau menyapu halaman rumah kan nggak asik pakai jilbab, lalu dibuka. Orang lalu lalang laki-laki melihat kita. Alah Pak Ustaz, jangan ketat gitu kalilah beragama nih. Rambut kami dengan rambut laki-laki kan sama-sama rambutnya. Di mana letak laki-laki akan tertarik hanya sekedar melihat rambut kami? Masalahnya sekarang ibu pengen masuk surga tidak? Jawab Bu. Ya. Kok sedikit yang jawab? Jawab Bu. Ibu yang sebelah sini, ibu pengen masuk surga Bu? Yang di luar, pengen masuk surga Bu? Semua? Nggak ada yang nggak? Masya Allah, normal. Kalau begitu, jangan banyak diskusi, jangan banyak membantah. Sami'na wa ata'na. Iya benar Bu, rambut ibu dengan rambut saya sama-sama rambut. Tapi ketika Allah mengatakan rambut wanita itu adalah aurat, maka sami'na wa ata'na. Jangan banyak diskusi. Bapak pakai emas boleh tidak laki-laki? Dalam agama laki-laki pakai emas boleh tidak? Mau cincin, mau gelang, mau jam tangan, ya, mau kalung, pokoknya emas laki-laki haram memakainya. Mungkin tumbuh pertanyaan Bapak, kenapa yang wanita boleh memakai emas, laki-laki enggak? Jawabannya pengen masuk surga enggak? Patuhi aja, jangan pakai emas. Banyak kali diskusinya, banyak kali mau dialognya, patuh sajalah. Maaf ya Pak ya, kita udah mau takbiratul ihram nih, Allah tut, atau bush, atau boom, atau tot. Intinya kita kentut. Batal nggak wudhunya? Batal nggak wudhunya? Batal. Ngapain kita supaya kita bisa lanjutkan mengerjakan sholat? Ngapain? Perbaiki kembali wudhu, ulang balik wudhu. Sekarang kalau kita berwudhu, apa yang harus kita lakukan? Cari air yang suci lagi, mensucikan, cuci tangan, habis itu basuh muka, lalu sampai tangan juga digosok, kemudian rambut disapu sampai telinga, dan lalu kaki kanan kaki kiri. Mungkin kalau Bapak Ibu termasuk orang yang agak keras kepala, yang kentut kan ini, apa hubungannya dengan cuci muka? Nggak mau, saya sekedar mau bersihkan itu aja lah. Lalu nggak mau dia wudhu, cuci muka, tangan segala macamnya. Ini namanya orang yang nggak layak masuk surga. Orang yang masuk surga itu sami'na wa ata'na.
Kalau dia ada kentut, batal wudhu. Yang disuruh adalah cuci muka, basuh tangan, rambut, kaki dan sebagainya. Ikuti sajalah itu, jangan banyak mendebat. Sami'na wa ata'na.